Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak quota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita Ternyata Suamiku Penguasa Asia. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Untungnya, dia meminta Randy datang bersamanya untuk menemaninya. Dia ingin membawanya ke tempat masa kecilnya yang hanya dia yang tahu. Setelah Putri menunggu lama, Randy akhirnya tiba. Dia selalu mengenakan setelan abu-abu perak, semua pakaian di lemari pasti ada warna ini. Aku tidak tahu apakah dia suka warna ini atau dia tidak ingin repot-repot memilih banyak setelan jas berwarna. Karena cuacanya cukup dingin, dia mengenakan jaket hitam, dan karena dia cukup tinggi, jaket itu menunjukkan lebih mencolok. Sungguh pria yang luar biasa dan ganteng, bahkan di tengah kerumunan orang banyak, dia akan selalu menjadi orang yang paling menarik perhatian. Saat kedatangannya, banyak mata yang tertuju padanya, tidak mengherankan ada banyak orang yang kagum dan memandangnya. Matanya yang jernih dan tajam terpancar dari dirinya, dengan senyum yang manis, dia adalah pria terbaik dalam kerumunan banyak orang ini. Meskipun di banyak kerumunan orang ini dia tetap terlihat sangat mempesona di dalam hatinya. Tuan Randy, Nyonya Randy ada di sini, dia tersenyum dan melambaikan tangan kepadanya, seolah-olah memberitahu kepada orang lain bahwa pria ini adalah milikku, jadi jangan berani memandangnya lagi. Randy melangkah maju, mata Randy selalu lembut saat memandangnya. Dia bertanya, "Apa kamu kedinginan, Put?" "Iya, rasanya dingin sekali." Dia mengedipkan mata padanya sambil bercanda. Suhu yang rendah membuat tubuhnya dingin, tapi saat bersamanya, hatinya selalu terasa hangat. Dia mengatakan bahwa dia akan melepas jaketnya dan memberikan pada Putri. Putri meraih tangannya, menghentikan gerakannya, dan memeluknya. "Kamu peluk aku seperti ini, aku sudah tidak akan merasa kedinginan lagi." Randy menundukkan kepalanya untuk mencium keningnya. Putri mengangkat kepalanya, menciumnya dengan cepat, dan tersenyum padanya sambil bercanda, "Terima kasih sudah menghangatkanku." Selesai mengatakan itu, wajah Putri tanpa sadar memerah dan menggambarkan mimik wajah yang imut, tampaknya menunggu Randy untuk melakukan sesuatu padanya. Randy menundukkan kepalanya dan menciumnya lagi. "Muaach, sudah puas sekarang? Apa? Siapa yang ingin kamu menciumku?" "Putri." Dia memanggil namanya lagi. "Iya, ada apa?" Putri menoleh padanya. "Kamu sangat cantik dan imut." Ini pertama kalinya Randy memujinya langsung dan begitu serius. Namun, dia tidak bisa menahan rasa malu dan berkata, Apa yang kamu katakan? Kamu juga terlihat manis saat tersenyuman begitu." Ekspresi wajah Randy selalu tenang dan hangat seperti biasanya. Dia jarang melihatnya tersenyum, tapi saat ini dia telah melihatnya beberapa kali tersenyum. Senyumnya tidak hanya menawan, tetapi juga memabukkan. Dia lebih suka Randy tersenyum setiap hari. Putri meraih tangannya, menegangnya dengan erat dan berseru, "Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat rahasiaku." Randy tidak bertanya kemana dia akan membawanya, bahkan jika dia pergi ke dunia lain pun, dia juga akan selalu menemaninya. Setelah berjalan beberapa saat, Randy masih tidak bertanya kepada Putri. Dia menatapnya dan berkata, "Randy, kenapa kamu tidak bertanya padaku kemana aku akan membawamu?" Randy berkata, "Kemanapun kamu pergi aku akan selalu mengikutimu." "Kenapa kamu tidak penasaran, Randy?" Putri cemberut tidak puas padanya. Karena dia tidak bertanya, dia juga tidak akan memberitahunya. Hanya, dengan berpegangan tangan bersama Randy rasanya seperti menjelajahi ujung dunia. Setelah pergi ke ujung jalan, kemudian naik di atas bukit kecil, mata mereka terbuka lebar melihat pemandangan yang sangat indah di depan danau beku. Putri menunjuk ke danau itu dan berkata dengan gembira, "Lihat es batu itu, sangat dingin sepertimu. Kamu juga bisa melihat rumput di bawah es batu. Ini seperti kehidupan yang telah membeku,
setelah musim semi kehidupan baru akan muncul lagi. Dia mengatakannya dengan sangat semangat, tapi dia tidak mendengar respon Randy. Dia kembali menatapnya. Tidakkah menurutmu itu sangat indah, Ren? Iya, itu sangat indah, Put, kata Randy. Tidak peduli seberapa indah pemandangan itu, di mata Randy putrilah yang sangat indah baginya. Kecantikannya, keceriaannya, sederhana dan baik hati sangat susah untuk digambarkan. Melihat senyumnya saja, hatinya sepertinya menjadi tenang. Tidak bisa melihat apapun selain dirinya saja. Randy telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia, dan telah melihat banyak pemandangan yang lebih indah daripada di ini. Tapi kali ini sangat berbeda, karena ada satu orang yang menjadi pemandangan paling indah di benaknya. Apa kamu menyukainya, Randy? Putri memandang Randy dan bertanya kepadanya. Aku tidak tahu apa dia menyukai pemandangan ini atau tidak. Iya, aku suka. Jawaban Randy masih cuek dan tidak terlihat seperti sangat menyukainya. Tapi aku sangat menyukai pemandangan ini jika bersamamu. Sungguh aku sangat menyukaimu. Mendengar jawaban yang Randy, Putri sangat senang dan meraih tangan Randy. Randy, aku ayo sini, aku kan mengajakmu untuk menggali harta karunku. Harta karun, mendengarkan Putri berkata seperti ini. Yang di pikiran Randy adalah permainan yang akan dimainkan anak-anak, tetapi dia tetap mengikuti Putri dan menemaninya. Putri menuntunnya sambil bercerita pada Randy, sebenarnya, tempat ini ditemukan oleh ibuku. Dulu dia selalu membawaku ke sini, dan sekarang bila dia tidak bisa datang untuk membawaku ke sini, aku akan tetap ke sini sendiri untuk mengenang ibu. Ketika bicara tentang ibunya yang sudah meninggal, Putri sedih untuk sesaat. Tapi setelah itu dia tersenyum bahagia lagi. Dia bertekad menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dia akan mewujudkan harapan ibunya untuk hidup dengan bahagia bersama Randy. Aku akan selalu menemanimu kemanapun kamu pergi, Put. Randy sedikit meningkatkan pegangan tangannya menggenggam telapak tangan Putri dengan erat dan berkata dengan lembut. Kebiasaan Randy yang selalu sedikit berbicara, tapi setiap katanya memiliki makna sendiri dan setiap kata-katanya selalu membuat hati Putri bahagia. Di masa lalu, Putri juga banyak mendengar bahwa pria yang hanya tahu bagaimana membuat gadis bahagia dengan rayuan belum tentu dapat diandalkan. Tapi sebaliknya, pria yang tidak pernah mengatakan hal-hal baik, tapi mengekspresikannya dengan tindakan sangat dapat diandalkan. Pria itu adalah Randy. Iya betul, itu Randy suaminya sendiri. Dia pria yang sangat bisa diandalkan. Memikirkan semua hal yang telah dilakukan Randy padanya selama ini, Putri tersenyum lebih ceria dan menawan. Dia menambahkan, ibuku telah memberi nama danau es ini. Apa kamu tahu apa namanya, Randy? Putri Salju. Dengan cinta Ibu Linda kepada Putri, Randy mencoba menebak namanya. Putri Salju. Kedua kata ini diucapkan dengan lembut dari mulut Randy. Dua kata rendah yang enak didengar, terdengar istimewa. Randy menyusun namanya dengan caranya sendiri. Jantungnya berdebar kencang dan wajahnya merah. Ketika ibunya memanggilnya Putri-Putri, dia selalu bahagia. Seolah-olah dunia adalah hanya ada dia dan ibunya tanpa masalah. Lily selalu memanggilnya Putri. Sudah hampir 10 tahun dia berteman. Tapi Randy tidak pernah memanggilnya seperti itu. Mungkin hubungan mereka belum mendekati titik ini, atau mungkin karakternya yang membuatnya tidak terbiasa dengan julukan tersebut. Namun, dibandingkan dengan nama Putri Salju, Putri lebih suka dia memanggilnya Nyonya Randy. Tuan Randy, Nyonya Randy, akan menajdi penilai nama saat ini. Dia mengusap wajahnya, tapi tebakanmu masih salah, coba tebak lagi. Randy memikirkannya dengan serius. Dia tidak bisa memikirkan nama apa yang akan diberikan Ibu Putri untuk danau itu. Ayo tebak lagi, aku akan memberimu 5 kesempatan. Dia akhirnya mengajaknya jalan-jalan, tapi dia selalu diam. Betapa kecewa dia ketika dia berbicara sendirian. Randy menebaknya lagi dan berkata, Danau Putri Es. Putri berkata, Randy, bisakah menebak nama ke arah yang lebih romantis? Randy memikirkannya dengan serius lagi, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Kamu sudah menyerah, Ren. Putri memandangnya dan berkata, Ibu menamai danau ini, bernama Danau Es Cinta Ibu, bukan Putri Salju, yang artinya berisi semua perasaan, keluarga, cinta, dan persahabatan. Apa itu cinta, keluarga,
atau persahabatan. Pada kenyataannya, semua jenis perasaan haruslah yang paling tulus dan murni. Ketika ibu saya memberi nama Danau Es, itu membuatku mengerti apa namanya arti dari keluarga. Namun, dalam keluarga mereka, sang suami tidak seperti suaminya, sang ayah tidak seperti ayah, dan si kakak tidak seperti kakaknya. Darah lebih kental dari air, tapi hubungan keluarga mereka telah lama dihancurkan oleh mereka. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.